Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam video pujian penyembahan pelayan GPD Kopermai. Dan sekarang bersama saya lagi, Kakak Antoni akan menemani Bapak Ibu semua sepanjang video ini. Oh iya, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channel GPD Kopermai supaya channel ini bisa semakin berkembang dan semakin memberkati lebih banyak orang. Nah, untuk mengawali video kita pada hari ini, yuk saya ajak jemaat-jemaat semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memuji Tuhan. Semoga pujian yang kita taikan ini boleh menjadi kesenangan bagi hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Haleluya. Darahnya berkuasa, injak iblis dengan kuasa Tuhan. Darah anak domba berkuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, injak iblis dengan kuasa Tuhan. Darah anak domba berkuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Ya, pujian yang sangat memberkati, yang sangat indah, sangat menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Haleluya. Dan sekarang yang ditunggu-tunggu, yaitu album kenangan. Pasti banyak yang udah gak sabar kan dengan album kenangan.
Nah, untuk yang belum tahu nih, saya kasih tahu lagi nih seperti kemarin ya. Album kenangannya itu cuplikan-cuplikan dari pelayanan GPD Kopermai. Jadi banyak banget momen-momen yang seru, momen-momen yang rame, yang meriah, yang pasti kangen kita semua dengan momen-momen tersebut ya. So daripada lama-lama saya ngomong terus, yuk kita lihat album kenangan seperti apa. Album kenangan, yeay. Wah, setelah melihat cuplikan tadi, saya juga jadi semakin rindu ya saudara-saudara, Bapak Ibu semua, untuk kita sama-sama berkumpul, sama-sama beribadah, sama-sama melayani Tuhan di GPD Kopermai. Dan sekarang ada persembahan pujian nih. Dan ini spesial dari keluarga Sugianto, dari keluarga saya. Semoga persembahan pujian ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara semua yang mendengarkan. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang
Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya, kita aminkan pujian yang tadi dinyanyikan bahwa begitu besar kasih Allah pada kita serta tiada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Amin. Dan sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Edi Santoso. Semoga kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Haleluya. Selamat sore orang-orang yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan dimanapun berada. Dan saya percaya semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu, saudara. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya untuk menyaksikan mujizat Tuhan, kehebatan Tuhan, khususnya buat pribadi saya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai kesaksian pada sore hari ini. Saya kerja sebagai karyawan di sebuah angkutan ekspedisi, saudara. Dan saya bekerja sudah sekitar 31 tahun dan kebetulan saya dipercaya untuk menjadi kepala cabang di Bandung. Dan dengan berjalannya waktu, di tahun 2015 saya dipercaya oleh Bapak dan Ibu Gembala, juga oleh Tuhan, untuk menjadi ketua panitia Natal dan ketua Paskah, saudara. Secara manusia, saya tidak sanggup, saudara, karena memang tidak mudah untuk menjadi ketua panitia, saudara, terus terang. Tapi semuanya karena tugas dari Tuhan, mau tidak mau, saya harus bisa, saudara. Dan dengan pimpinan Tuhan, saya menerima tugas itu, saudara. Dengan berjalannya waktu, tidak mudah. Ada tantangan, ada apapun juga dalam menjalani tugas itu, saudara. Jadi saya diberi tugas bulan Juni 2015 dan 2015 sekitar bulan Juli saya dapat berkat, saudara. Padahal bos saya ini sebelumnya tidak pernah, saya bekerja sekitar 29 tahun, tidak pernah mengajak saya untuk pergi kemanapun, saudara. Apalagi pergi ke luar negeri. Dan waktu bulan itu, saya diajak seluruh keluarga saya, anak, istri, untuk pergi ke Singapura. Dan pertama kali saya ke Singapura baru kali itu, saudara. Dan saya percaya itu merupakan hadiah Natal buat kita semua. Karena pelayanan saya mungkin, dan puji Tuhan kami berlibur. Dan dengan berjalannya waktu, kita mengadakan Natal dengan perlindungan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, semuanya dapat berjalan lancar, dengan dibantu oleh teman-teman yang luar biasa, teman-teman panitia yang luar biasa semuanya. Dan pada Paskah 2016 kita mengadakan retreat di Cipanas waktu itu, saudara. Dan semuanya berjalan dengan lancar. 2016 kita Paskah. Saya ingat waktu itu bulan Maret, tanggal 28 Maret kalau nggak salah, saudara, kita Paskah. Setelah selesai, kita pulang. Dan sekitar tanggal 5 April, saya dapat berkat lagi, saudara. Kali saya ke Singapura baru kali itu, saudara. Armada yang saya punyai hilang, saudara, dibajak. Saat itu saya down, Tuhan. Kenapa, Tuhan? Saya sudah melayani Engkau dengan begini.
Puji Tuhan, untuk Bapak Edi yang berulang tahun kemarin, saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Semoga Tuhan berkati terus senantiasa Bapak Edi dan keluarga, serta Tuhan pakai terus Bapak Edi dimanapun Bapak Edi berada. Haleluya. Dan sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Pendeta Pembantu Cenli NK. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman. Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Dan biar juga jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau persiapkan hati mereka, supaya firman Tuhan yang ditaburi menjadi kekuatan dalam hidup jemaat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur tentunya atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita ada semuanya karena anugerah Tuhan. Itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Pada kesempatan ini, judul yang akan saya bawakan yaitu memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Mari kita langsung saja buka ayatnya di dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Di sini firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Berbicara tentang memandang kehidupan dari sudut pandang Allah, artinya, arti memandang itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperhatikan, mempedulikan, mengingat, dan menganggap. Jadi kalau kita lihat ayat ini di dalam Yesaya 43, Tuhan sangat mempedulikan kita orang percaya. Tuhan sangat memperhatikan kita orang percaya. Luar biasa, Tuhan berkata bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang harus menjadi bagian kita, firman Tuhan yang harus menjadi kekuatan kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita manusia, tentunya bukan diciptakan hanya untuk menjadi alat permainannya Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah, tentunya Allah mempunyai tujuan terhadap kita orang percaya. Jadi ini adalah cara pandangnya Tuhan kepada ciptaannya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu makhluk atau ciptaan yang sangat spesial dari semua ciptaannya. Tuhan berkata ketika Dia menciptakan semua, Dia berkatakan semuanya baik. Tetapi di dalam Alkitab tentunya kita bisa melihat kenapa kita itu adalah ciptaan yang sangat spesial. Karena Alkitab mencatat bahwa manusia itu adalah ciptaan yang tertinggi dan yang mulia. Dan Tuhan mengakuinya sendiri. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa kita orang percaya. Apalagi kita itu sudah mengenal Tuhan. Apalagi kita itu sudah terpilih, dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita itu adalah paling spesial. Kita adalah ciptaan yang paling berharga dan mulia.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ini harus menjadi pemikiran kita, menjadi bagian kita orang percaya, harus menjadi rema di dalam kehidupan kita bahwa kita itu adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang sangat berharga. Kalau kita keluar di jalan, entah di Bandung ini, kita akan menemukan banyak orang yang tidak percaya, yang tidak merasa bahwa mereka itu adalah ciptaan yang mulia. Kenapa? Karena hidup mereka itu, mereka sangat menganggapnya itu tidak berharga, tidak ada nilainya. Tetapi kita orang percaya, kita itu mempunyai nilai yang indah di mata Tuhan. Kalau orang di luar sana itu gampang kecewa, gampang frustasi. Tapi kita harus sebagai orang percaya itu menjadi orang-orang yang berbeda. Kita itu harus menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menganggap bahwa kita itu adalah ciptaan yang paling mulia, sehingga kita itu memposisikan hidup kita itu adalah posisi yang paling bernilai di mata Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika manusia jauh dari Allah, Allah tetap mencari dan menyerah. Allah tetap mencari, dia menyerahkan hidupnya. Begitu juga dalam Alkitab, ketika ada dombanya yang hilang, di situ firman Tuhan berkata, seorang gembala itu dia akan mencari domba yang hilang supaya tidak tersesat. Kita melihat bahwa Yesus sangat-sangat memperhatikan kita orang percaya karena kita berharga dan mulia. Ini adalah sudut pandang Allah kepada manusia ciptaannya. Haleluya. Jadi hidup ini harus berlandaskan firman Tuhan. Itu yang harus menjadi bagian hidup kita. Selain Tuhan berkata bahwa kita itu adalah berharga dan mulia, dia berkata bahwa di dalam Yesaya 43 ayat 4, Aku ini mengasihi engkau. Artinya ketika dia ciptakan kita itu bukan seenak-enaknya saja, dia mengasihi kita, dia sangat menyayangi kita, dia sangat mencintai kita orang percaya. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang sangat peduli dalam hidup kita orang percaya. Ketika kita ada masalah, persoalan di saat-saat, di hari-hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan berkata Tuhan itu tidak ada. Jangan pernah berkata, di mana Tuhan? Tuhan tidak pernah hadir dalam hidup saya. Tuhan sangat jauh dalam hidup saya. Tetapi katakan bahwa Tuhan itu dekat dan mengasihi saya dan menyayangi saya. Itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Harus merema di dalam hati dan pikiran kita. Supaya cara pandang kita itu menjadi cara pandangnya Tuhan. Pikirannya Tuhan itu ada di dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama yang saya bagikan adalah bahwa Tuhan memandang kita adalah Tuhan memandang kita sebagai ciptaan yang berharga dan yang mulia. Terus poin yang kedua adalah berbicara tentang Allah yang setia. Kenapa saya ambil poin yang kedua? Ini adalah yang setia. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang Allah yang setia, ya, yang artinya bahwa setiap permasalahan dan pergumulan kita, di situ Tuhan ada, di setia. Terkadang mungkin kita tidak setia, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah tetap setia. Dan
itu ditunjukkannya sampai sekarang. Tuhan tetap ada. Dia tidak pernah menyia-nyiakan ciptaannya yang paling mulia. Bahkan hidup kita orang percaya. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Di sini poin yang kedua, yaitu adalah Allah yang setia. Kalau kita belajar tadi bahwa kita adalah ciptaan yang berharga dan yang mulia, jadi bukan berarti juga kita tidak terlepas dari persoalan dan pergumulan dan permasalahan. Tentunya masalah itu akan datang. Masalah itu pasti akan terjadi. Kita tidak bisa berkata, "Weh, saya aman, saya tidak ada apa-apa ini, semuanya baik." Tidak. Terkadang hari ini baik, besok berubah dengan cepatnya. Seperti contohnya COVID-19 ini. Kita baru sadar ketika COVID ini menghantam Indonesia. Yang awalnya kita di Indonesia ini kita merasakan, wah, baik-baik saja. Kita ibadah, kita merasa baik-baik saja. Seakan tidak ada apa-apa. Tetapi ketika sesuatu berubah, ketika masalah datang, sesuatu itu gampang sekali berubah. Sesuatu itu gampang sekali kondisi yang mencekam terjadi gitu kan. Kenapa? Karena ada permasalahan. Jadi Allah kita itu tidak membiarkan kita, atau Allah itu menciptakan manusia itu bukan cuma aman-aman, tenang-tenang aja. Kalau kita juga melihat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu, waktu itu dalam keadaan yang sempurna, tapi Tuhan berkata bahwa engkau harus mengusahakan taman ini. Artinya manusia yang Tuhan ciptakan itu bukan enak saja karena berharga dan mulia dan dia menyayangi kita. Itu dia cuma bilang, ya udah kamu tidur, kamu makan, sudah. Tidak. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu tentunya ada pekerjaan yang harus dilakukan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Begitu juga dengan ujian, masalah, pencobaan yang datang itu Tuhan pasti izinkan itu semua terjadi. Kenapa? Supaya kita itu kuat di dalam Tuhan. Iman kita itu tetap kuat. Kita tidak gampang diombang-ambingkan. Kita tidak gampang dihancurkan oleh masalah. Tetapi kita bisa menanggung semua masalahnya itu. Tetapi yang menjadi luar biasanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang artinya bahwa pencobaan yang terjadi kalau kita bersama dengan Tuhan itu adalah pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa pencobaan yang akan kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Jadi kalau kita tidak mampu, di situ Tuhan ada. Di situ Tuhan hadir dalam hidup kita. Supaya kita dapat menanggungnya. Supaya ketika iman kita diuji, di situ ada Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ini biarlah menjadi cara pandang kita. Cara pandang kita. Sehingga kita tidak gampang dihancurkan. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mau jadi serupa dengan dunia, kita gampang dikalahkan. Kita gampang dihancurkan. Tetapi kalau kita kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, di situ kita melihat akan ada mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Pencobaan apa yang kita alami sekarang? Entahkah masalah ekonomi, entahkah masalah kesehatan, entahkah masalah hubungan antara
suami istri dan anak. Ingat, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap berdoa. Maka di situ ada jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Ayub ketika dia mengalami suatu masalah pergumulan yang mungkin tidak mudah, tetapi dia bisa melewati hal itu. Ya, kita langsung baca saja dalam ayat 42 ayatnya ayat yang pertama dan kedua. Di situ firman Tuhan berkata, atau jawab Ayub kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Suatu masalah, pencobaan, ujian yang berat yang Ayub alami ketika dia harus mengalami hal-hal yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Ya. Tetapi dia berkata di dalam Ayub 42 ayat 2 ini, dia berkata, aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa Ayub bisa katakan seperti ini? Kenapa Ayub bisa berkata tidak ada rencanamu yang gagal? Karena karena Ayub memandang kehidupannya dari sudut pandang Allah. Sesuatu yang dialami itu adalah seizin dan rencana Tuhan dalam kehidupan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempunyai sudut pandang seperti Allah, sehingga kehidupan kita tidak memakai pemikiran kita, tidak memakai perspektif kita, cara pola pemikiran kita yang mungkin terkadang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi marilah kita memakai cara pandangnya Tuhan, sehingga kita berkenan dan layak di hadapannya sebagai orang percaya. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan Tuhan, itu bisa berhasil dalam hidup kita. Dan kita masuk di dalamnya rencananya Tuhan. Kita berlomba bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjuang terus. Kita tetap setia terus di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada kita semua orang percaya, ini hambaku yang setia. Luar biasa kan? Kenapa? Karena kita memakai cara pandangnya Allah, bukan cara pandangnya manusia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pegangan dalam hidup kita, supaya kita itu tidak gampang dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh intimidasi iblis yang masuk dalam pemikiran kita. Tetapi kita memakai pikirannya Tuhan, cara pandangnya Tuhan, sehingga kita dibuatnya berhasil dan beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana kami diajar untuk memakai cara pandangnya Tuhan. Kehidupan kami harus berlandaskan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau melihat kami Tuhan berharga di mata, mulia di mata Engkau Tuhan. Itu semua karena Engkau merencanakan kehidupan kami ada rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa Tuhan, khususnya buat jemaat Tuhan di PD Kobo Permai. Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau lindungi kehidupan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan. Engkau tolong pekerjaan mereka.
studi mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Segala apa yang mereka lakukan Engkau buat berhasil. Begitu juga kami berdoa buat kami keluarga pastori, khususnya buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau berkati hidup mereka, Engkau tolong hidup mereka, berkati Bapak Gembala kami, supaya kesehatannya semakin dipulihkan, Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Ibu Gembala yang menemani Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan sukacita melalui Roh Kudus semua Tuhan, supaya apa yang dilakukan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau Tuhan. Begitu juga dengan bangsa kami Tuhan, Indonesia kami yang kami cintai ini Tuhan, untuk masalah wabah COVID-19 ini Tuhan, Engkau tolong, Engkau berikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga COVID-19 ini Tuhan bisa diatasi Tuhan, dan kami semua warga Indonesia ini bisa berjalan dengan keadaan yang normal, sehingga apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kami mengenai COVID-19 ini bisa diatasi, sehingga Nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan. Inilah yang menjadi bagian kami Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya pikir firman Tuhan yang tadi disampaikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan, serta boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Semoga buah-buahnya itu bisa dirasakan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar untuk Bapak Ibu Saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi penghiburan bagi setiap orang yang menontonnya, dan terlebih nama Tuhan disenangkan. Dan sekarang saya juga tidak lelah-lelahnya untuk memberitahu Bapak Ibu semua, mengingatkan kembali bahwa kita harus menjalankan physical distancing, PSBB yang sudah disampaikan oleh pemerintah, serta jangan lupa kita pakai masker kemanapun kita pergi. Kita jaga kesehatan kita tidur cukup, kita berjemur mungkin, dan juga kita banyak minum vitamin ya saudara-saudara semua. Dan yang terlebih penting dan yang terutama, kita banyak berdoa, kita serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. So, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, pujian persembahan, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, segala pelayanan kami, terimalah Tuhan, ucapan syukur kepadamu, Kaulah Tuhan, sumber kekuatan bagiku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, sumber kekuatan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, sumber kekuatan.